Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam Daily Devotion. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan bagi setiap orang percaya. Karena itu Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini sehingga bisa memotivasi, bisa menguatkan orang yang lemah, bisa membangkitkan mereka yang putus asa pada saat ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, suratan Yudas ini ditulis tujuannya adalah mengingatkan orang-orang percaya bahwa di akhir zaman banyak guru-guru palsu dan pengejek-pengejek. Tetapi saudaraku, sekarang ini bukan lagi hanya guru-guru palsu yang kita hadapi, tetapi situasi yang menakutkan, yaitu COVID-19. Dan ini membuat banyak orang takut, membuat banyak orang hilang pengharapan, membuat banyak orang khawatir. Karena situasi sekarang kita melihat banyak korban yang berjatuhan, sehingga membuat orang kehilangan pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, kita akan kembali melihat firman Tuhan menjadi satu solusi bagi kita. Firman Tuhan ini saya akan bagikan ada dua hal, yaitu pertama, membangun diri sendiri. Di sini dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara, kalau kita ingin imun kita naik, saya percaya kita akan mencari makanan-makanan yang bergizi supaya kita bisa kuat, virus tidak bisa menyerang kita. Demikian pula iman kita. Kalau kita ingin iman kita itu bangkit, mari kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak kita menyelidiki firman Tuhan. Banyak kita membaca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi satu dasar yang kuat. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Setiap tawaran iblis yang ditawarkan, Tuhan Yesus hanya menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ini sebenarnya inilah menjadi contoh supaya kita juga seperti itu. Kita harus kuat dalam dasar firman Tuhan. Sehingga tak kala kita menghadapi situasi seperti sekarang, kita akan kuat menghadapi semuanya itu. Kita tidak akan menjadi kecewa. Karena dasar firman Tuhan itu kuat dalam diri kita. Saudara, kita melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini suatu perkataan dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita melihat sejarahnya Rasul Paulus. Dia yang paling banyak mengalami tantangan. Dia yang paling banyak mengalami penderitaan. Karena itu dia sudah tahu bahwa kalau dia memperhatikan apa yang kelihatan, dia sendiri menjadi lemah. Karena itu dia berkata, hidup kami ini bukan karena melihat tetapi percaya. Artinya masalah, situasi, fakta yang kita lihat itu adalah kalau kita perhatikan, itu menjadi satu hambatan besar bagi kita. Sehingga membuat kita tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Ini suatu perkataan dari Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita
ingin iman kita bangkit, kita akan kembali melihat dasar-dasar firman Tuhan. Karena hanya dasar firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghadapi situasi apapun yang buruk. Kita hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Coba kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang kuat. Sehebat manusia apapun, pasti dia punya kelemahan. Karena itu, kita butuh Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita mampu untuk menghadapi semua kesulitan, tantangan apapun yang kita hadapi. Saya lanjutkan pembacaan ini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ternyata kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, Roh Kudus itu membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Saudara, sepintar-pintarnya manusia pasti dia punya kekurangan. Karena itu sekali lagi, hanya Roh Kuduslah yang menyempurnakan kita apabila kita berdoa dalam Roh Kudus. Saya harapkan supaya saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita susah berdoa dalam Roh Kudus. Kita membaca satu ayat lagi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Inilah kelebihan kalau kita berdoa dalam bahasa roh. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita langsung kepada Tuhan. Manusia tidak mengerti, bahkan setan pun tidak mengerti bahasanya, apa yang kita ucapkan. Kita boleh berdoa dengan akal budi kita, tetapi ada hambatan. Contoh, waktu Daniel dia berdoa, sebenarnya doa pertama sudah dijawab, tetapi ada hambatan, ada halangan. Sehingga sampai tertunda 21 hari baru mendapat jawaban. Karena itu saya menghimbau dari Bapak Ibu, mari kita harus penuh Roh Kudus. Karena kita berdoa dalam Roh Kudus, kita langsung kontak kepada Allah. Tidak ada manusia yang mengerti. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan di sini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi satu landasan hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkan kami, mampukan kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi satu kekuatan, menjadi satu landasan hidup kami, untuk supaya kami tetap mampu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin mengalami satu masalah dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, tak kala mereka juga yang mengalami jalan buntu pada saat ini. Mereka juga yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah menjadi bagian kami dari hari ini sampai seterusnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali dalam Daily Devotion selanjutnya. Tuhan memberkati.